Perjalanan retret agung Prapaskah ini telah membawa kita kemana? Apakah kita telah mengalami perubahan lebih baik atau suatu penurunan kondisi rohani karena pengalaman-pengalaman yang berat yang harus kita hadapi? Saudara-saudari terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menikmati Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah kedua ini. Kita akan naik ke gunung Tuhan untuk melihat kemuliaan Yesus Tuhan kita. Mari kita akui kita orang yang berdosa dan tidak layak di hadapannya. Hanya karena kasih dan pengampunannya, Tuhan berkenan menerima kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bukalah kiranya mata kami, agar dapat melihat apa yang sekiranya mendatangkan kedamaian kami. Bukalah kiranya hati kami, agar dapat menangkap sabda Putra-Mu, di mana hukum Taurat dan para nabi terlaksana bagi kami dan juga bagi semua orang di dunia, dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Ia yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya,
berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku dan akan menyerukan nama Tuhan. Berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka?
Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tiba-tiba, sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka
apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak, Ibu, suster, frater, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih, hari ini genap 10 hari masa Prapaskah tahun 2021. Perjalanan retret agung Prapaskah ini telah membawa kita kemana? Apakah kita telah mengalami perubahan lebih baik atau suatu penurunan kondisi rohani karena pengalaman-pengalaman yang berat yang harus kita hadapi? Hari ini kita mendengar kembali suara Bapa dari surga yang dibacakan dari Injil. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Siapa anak itu? Dialah Yesus Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak oleh Gereja Kudus memandang transfigurasi Yesus. Memang yang kita akan lihat adalah sakramen, hosti, roti yang kecil dan sederhana. Tapi roti ini diubah oleh kasih Allah menjadi kehadiran kasih-Nya yang menopang hidup kita di tengah perjalanan yang berat hari-hari ini. Injil dan juga bacaan-bacaan suci serta puji-pujian dan doa kita juga akan diubah oleh Allah menjadi daya kekuatan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan kita yang kadang naik dan kadang turun. Semoga Prapaskah yang telah terlampaui 10 hari ini, ke depan kita akan menemukan puncak-puncak keselamatan. Bacaan pertama mengisahkan seorang beriman yang mendengarkan suara Tuhan dan menikmati puncak kebahagiaan. Siapa itu? Abraham. Abraham sesungguhnya telah menikmati sukacita karena ia telah memiliki anak dari istri yang dikasihinya, Sarah. Anak itu bernama Ishak. Lalu datanglah sabda Tuhan kepada Abraham, ambil anak itu, persembahkan kepadaku. Tentu ini tidak mudah bagi Abraham. Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan telah menuntunnya dari Ur Kasdim, dari Babelonia, dari daerah Irak sekarang. Ia harus mengembara ke banyak negeri
bahkan sampai ke Mesir, sampai akhirnya ke tanah terjanji. Tuhan tak pernah meninggalkan dia. Maka ia mendengarkan firman Tuhan dan mempersembahkan anak itu. Ketika ia mengambil belati untuk membunuh anak itu sebagai kurban persembahan, terdengarlah suara Tuhan. Stop! Jangan kurbankan anak itu. Lihatlah seekor anak domba yang tanduknya terlilit oleh tumbuh-tumbuhan liar. Itu yang harus dikurbankan, bukan anakmu. Sebab keturunanmu akan menguasai kota-kota besar. Luar biasa. Abraham mencapai puncak kebahagiaan. Menjadi kisah terakhir dari Abraham. Yakni ia disertai oleh Allah. Ia sungguh orang beriman yang mendengarkan sabda Tuhan. Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Suara Tuhan terus diperdengarkan juga di zaman ini. Banyak kali suara-suara Tuhan sampai ke telinga kita. Sudahkah kita bawa ke dalam hati kita dan merasuk dan menjadi bagian yang menggerakkan tangan kita, pikiran kita, hati kita? Bacaan kedua dengan sangat indah melukiskan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Apakah Tuhan sendiri akan menggugat kita karena dosa-dosa kita? Tidak. Yesus bahkan menjadi pembela kita. Maka jangan takut, saudara-saudari yang terkasih. Justru di masa ini adalah masa yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik dari kita untuk Tuhan melalui pelayanan kepada sesama yang menderita. Sungguh-sungguh kita ditantang untuk mempunyai keteguhan hati. Sebab di atas iman itulah Kristus akan mendirikan gerejanya, jemaatnya yang kudus. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri hari Minggu Prapaskah yang kedua ini. Tuhan tetap menyertai kita. Semoga kita berteguh dalam iman dan tekun dalam berdoa, dalam berpuasa, dan juga dalam berbuat baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengarkanlah seruan kami dan lindungilah hidup kami, sebagaimana Engkau melindungi Isa. Perkenankan kami melalui derita menuju kehidupan sejati demi Dia yang telah mematuhi kehendak-Mu dengan sempurna dan menjadi pemimpin kehidupan kami. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami.